Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya bila kita ingin mengambil perumahan atau mengambil KPR perumahan bersubsidi. Mulai dari awalnya yaitu survei, kemudian melengkapi berkas, wawancara, akad kredit, dan serah terima kunci. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu survei perumahan tersebut. Apabila teman-teman sudah melakukan survei dan merasa perumahan yang dituju tersebut sudah benar-benar cocok, langkah selanjutnya itu melengkapi berkas. Dan melengkapi berkas ini teman-teman harus sabar ya. Biasanya untuk melengkapi berkas itu butuh ketelitian, butuh detail-detail yang sangat harus diperhatikan dan butuh kesabaran juga. Karena untuk ketika kita sudah melengkapi berkas yang diminta oleh developer, waktu dari kita melengkapi berkas sampai dengan nanti wawancara itu biasanya sangat-sangat lama ya. Saya waktu itu aja sampai dengan 5 bulan baru wawancara, padahal berkas sudah dilengkapi 5 bulan yang lalu. Jadi benar-benar harus lama, ekstra lama, apalagi waktu itu saya masih dalam masa pandemi atau PPKM yang sangat ketat ya. Jadi angka Covid-nya masih tinggi. Dan ini ada contoh formulir dari pihak BTN Syariah, karena perumahan saya bekerja sama dengan BTN Syariah. Itu kita harus mengisi data-datanya ya, mulai dari nama kita sendiri, nomor telepon, tempat tinggal, nama perusahaan, sampai dengan nama atasan kita dan nomor atasan kita harus cantumkan di situ untuk nanti menjadi data dari bank BTN tersebut. Dan untuk sekarang informasi yang saya dapatkan ketika saya melakukan pengajuan kredit kemarin, rata-rata untuk pengajuan KPR bersubsidi itu sudah melakukan atau via Sikasep ya. Jadi kita bisa memonitoring progres dari KPR kita itu melalui aplikasi Sikasep, mulai dari terdaftar sampai dengan nanti serah terima kunci. Kemudian katakanlah singkat cerita berkas sudah lengkap dan masa-masa untuk wawancara sudah dekat, sudah dikabarkan dari developer kalau kita akan melakukan wawancara. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memberitahu atasan kita bahwa nanti akan ada pihak bank yang mewawancari atasan kita, dan nanti pihak bank akan mengkonfirmasi apakah kita benar bekerja di situ dan apakah kita sudah karyawan tetap, gaji dan lain sebagainya. Itu akan ditanyakan oleh bank. Maka dari itu hal yang pertama itu standby HP dan informasi ke atasan kita. Standby HP ini perlu ya, karena ada beberapa teman-teman yang case-nya yaitu kelewat. Saya juga sempat kelewat tuh sehari untuk telepon dari pihak banknya. Akhirnya saya menunggu lagi dan dapat telepon kembali dari pihak bank. Kemudian pertanyaan umum dari ketika kita sudah wawancara dengan pihak bank, pertanyaan umumnya yang pertama kali dibicarakan oleh pihak bank itu yaitu pertanyaan umum. Pertanyaannya yang mungkin alamat kerja, tempat kerja, gaji dan lain sebagainya, itu bisa kita jawab lah ya. Memang sudah informasi dari kita sendiri, tinggal kita jawab kembali pertanyaan dari pihak banknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang lebih menjurus ke perumahan tersebut, yang seperti ambil tenornya berapa tahun, 10 tahun atau berapa tahun, kemudian berapa harga cash rumah tersebut, kita harus bisa jawab. Sudah ada pinjaman lain di bank atau belum, misalkan kredit motor, kredit mobil dan lain sebagainya, itu akan ditanyakan oleh pihak bank. Yang penting kita jawab saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian setelah kita melakukan wawancara via telepon, itu nanti akan diadakan survei lanjutan oleh internal bank. Apakah oke? Kalau oke itu lanjut penerbitan SP3. Apabila belum maka bank akan melakukan survei ke tempat kita bekerja. Kemudian setelah kita melakukan wawancara dan wawancaranya oke ya, tidak perlu dilakukan survei lagi oleh pihak bank, maka ketika kita melakukan pengecekan lagi kepada di aplikasi Sikasep, si aplikasi tersebut akan beranjak dari nomor 3 ke nomor 4. Artinya pihak bank akan melakukan verifikasi data. Dan setelah verifikasi data selesai, wawancara juga sudah oke, alhamdulillah akan muncul dari pihak developer akan mengabarkan bahwa SP3 kita sudah keluar. Apa itu SP3? Yaitu surat pemberitahuan pemberian akad kredit ya, oleh debitur atau oleh kita sendiri. Dan ketika surat ini sudah keluar, maka hampir 80% pengajuan kredit kita akan diterima oleh bank. Dan singkat cerita, datanglah hari di mana kita akan melakukan akad kredit. Yang pertama harus kita lakukan yaitu ketika kita akan menjalani akad kredit ya, yaitu datang lebih pagi, karena
di BTN Syariah, khususnya pasar Minggu. Ketika saya kemarin pengalaman akad, itu siapa yang paling datang cepat maka dia juga akan yang paling dipanggil cepat gitu ya. Jadi datang lebih pagi, kemudian bawa alat tulis, mempersiapkan berkas yang diminta, mempersiapkan materai karena materinya itu banyak, dan siapkan juga uang-uang yang sesuai yang ada di rincian SP3 karena uang-uangnya ada beberapa poin ya. Nah, ini saya sempat merekam di hari saya akad. Ini suasananya seperti ini masih pagi banget ya, sekitar jam 8 kurang. Yang harus kita lakukan itu mengisi formulir dari pihak security-nya ya. Nanti security-nya akan memberikan kita formulir, kita akan isi seperti nama, nomor induk dan lain-lain. Ini standarnya ya, secara generalnya saja kita isi. Setelah kita isi, maka kita akan memberikan kembali formulir tersebut ke pihak security-nya, dan security-nya akan menunggu giliran kita untuk dipanggil dan masuk ke dalam. Setelah itu, ketika masuk giliran kita dipanggil, maka yang pertama kali kita harus lakukan itu membuka rekening BTN Syariah ya, atau misalkan teman-teman di bank lain, BNI atau dan lain sebagainya, tergantung. Nah, ini kemarin di BTN Syariah kita melakukan pembukaan rekening dulu, yang nantinya ini akan menjadi auto debit kita untuk perumahan ini ya. Setelah itu kita membuka rekening, kemudian kita ngantri lagi, dan nanti itu akan ditanya oleh pihak bank ingin membuka asuransi atau tidak. Itu tergantung teman-teman mau memakai asuransi atau tidak. Kemudian setelah kita menunggu, kita akan diarahkan ke pihak bank. Nah, pihak bank nanti akan mewawancarai ya. Wawancaranya juga secara umum general ya, sama ketika ditelepon. Kemudian kita akan menghadap ke notaris. Di notaris ini kita akan ditanya-tanya hal-hal yang ya umum ya untuk pengkreditan. Yang penting kita harus membaca apa saja yang kita tanda tangani ketika di notaris, karena itu nanti artinya ketika kita sudah tanda tangan berarti kita setuju ya apa saja yang di dalam surat tersebut. Singkat cerita, setelah kita selesai akad, maka kita akan menerima fotokopi sertifikat SHGB ya. SHGB ini sudah kita terima, dan berita acara serah terima rumahnya waktu itu di Gria Family 4 sudah kita terima. Ini sudah proses tahap akhir, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang mungkin belum saya jelaskan di video, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya sangat senang menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.